Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayi Febriansa dari kelas 6C. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang keberadaan kaum Tasamud. Namun sebelum saya menjelaskan keberadaannya, mari kita simak video berikut, yaitu tentang kisah-kisah kaum Tasamud. Mari kita saksikan. Barakallahu fikum. Adapun kaum Samud, fa'uhliku bit-taghiyah. Maka mereka telah dibinasakan dengan at-taghiyah. Kita tahu bahwasanya kaum Samud binasa dengan sayhah, dengan suara yang sangat keras, ya. Subhanallah, Allah pernah membinasakan satu kaum dengan suara guntur yang sangat keras sampai mereka pun meninggal dunia. Disebut dengan taghiyah, ada dua pendapat. At-taghiyah dari kata togo, yaitu melampaui batas. Pendapat pertama, kenapa Allah tidak sebutkan sayhah di sini? Mereka dibinasakan dengan suara yang keras, tapi Allah mengatakan mereka dibinasakan dengan taghiyah, dengan suatu yang melampaui batas. Pendapat pertama, yang dimaksud dengan taghiyah adalah suara yang keras yang melampaui batas, yang tidak wajar. Ya, kita mendengar suara guntur yang keras, kita ketakutan, ya, hati kita ketakutan mendengar suara yang begitu gemuruh, yang begitu keras, yang meledak-ledak kita dengar di langit, ya. Namun ini lebih daripada itu. Lebih daripada itu, suara sangat keras yang membuat mereka meninggal dunia. Ya, ini disebut kenapa dinamakan dengan taghiyah. Ya, artinya suara keras yang tidak wajar, yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Pendapat yang kedua disebut dengan taghiyah. At-taghiyah di sini maksudnya adalah Qudar bin Salif, sang pembunuh ontanya Nabi Saleh. Ya, karena kaum Samud Allah mengutus wa ila Samud akhahum Salihah, kepada kaum Samud kami utus saudara mereka sesuku dengan mereka, yaitu Saleh. Dan Allah kirimkan bersama Nabi Saleh onta Allah, naqatullah, yaitu onta Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi Saleh sudah mengingatkan kaumnya, fala tamassuha bisu'in fa ya'khudhukum adzabun qarib. Jangan kalian sentuh sama sekali onta tersebut, ganggu sedikit pun tidak boleh, kalian akan ditimpa dengan adab yang segera, ya. Tapi mereka tidak peduli, ya. Kemudian kata Allah dalam surat Asy-Syamsi wa Duhaha, idzim ba'atha ashqaha, maka mereka bermusyawarah kaum Samud, maka bangkitlah salah seorang yang paling celaka di antara mereka, konon namanya adalah Qudar bin Salif, sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir. Dialah yang yatawallal amr, dialah yang yubashirul qatl, dia yang langsung membunuh onta Nabi Saleh, dan dia itu yang disebut dengan taghiyah. Disebut dengan apa? Taghiyah, yaitu seorang yang zalim, yang dia kemudian dengan nekatnya dia pun membunuh onta Nabi Saleh. Tetapi tatkala yang membunuh Qudar bin Salif meskipun satu orang, namun karena itu adalah hasil musyawarah, maka Allah menyiksa mereka seluruhnya. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan fa'aqaruha, mereka pun membunuh onta Nabi Saleh. Ya, demikian kisah-kisah kaum Tasamud. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keberadaan kaum Tasamud. Kaum Tasamud sendiri keberadaannya itu berada di Madain Saleh. Tetapi setiap musim haji atau musim lainnya, daerah tersebut sepi. Bahkan tidak banyak pengunjung yang mendatanginya. Mungkin ada beberapa alasan. Itu alasan yang pertama, dari Nabi Muhammad SAW dalam sebuah perjalanan menuju wilayah Tabuk, Nabi Muhammad SAW melewati daerah Al-Hajar atau Madain Saleh. Kala itu puing-puing rumah kaum Tasamud masih banyak tersisa. Rasulullah pun memerintahkan para sahabat agar mempercepat langkah dan berusaha menangis. Kenapa menangis? Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu menceritakan, ketika Nabi Muhammad SAW melewati daerah Al-Hajar, beliau bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim, kecuali sambil menangis. Karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian.
Lalu Nabi Muhammad SAW menutup kepalanya dengan kain atau selendang dan mempercepat perjalanan hingga berhasil melewati daerah tersebut. Dari riwayat lain, Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang untuk memasuki tempat seperti Madain Saleh tersebut kecuali sambil menangis. Janganlah kalian memasuki daerah umat yang zalim kecuali sambil menangis. Jika kalian tidak bisa menangis, janganlah memasuki daerah mereka. Janganlah sampai azab menimpa kalian. Hadis riwayat Bukhari. Namun demikian, pemerintah Arab Saudi saat ini mulai serius mempromosikan Madain Saleh sebagai destinasi wisata. Selain sudah membangun infrastruktur berupa jalan yang mulus, fasilitas di kawasan itu mulai lengkap, misalnya membangun semacam penginapan atau pelancong di sekitar lokasi Madain Saleh. Demikian video kali ini guna memenuhi tugas terjemah, yaitu tugas ketiga. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.